Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters, salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya, tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, kembali Anda bisa melihat saya memakai baju bernuansa merah dengan lampu background juga berwarna merah. Artinya ini adalah sebuah berita yang hot lagi. Apa itu? Yaitu sidang pembacaan vonis atas Indra Kents. Seperti yang kita ketahui, harusnya sidang pembacaan vonis Indra Kents itu harusnya 2 minggu yang lalu. Ingat kan di konten saya sebelumnya? Dijadwalkan pada waktu itu pagi hari jam 9. Kemudian diundur menjadi jam 2. Tetapi menjelang jam 2, hakim bilang mundur 2 minggu karena belum siap. Dan segala macam, Anda bisa lihatlah video saya. Nah, pada persidangan itu sempat terjadi atau hampir terjadi keributan antara para korban dan para pendukung Indra Kents. Namanya siapa saya lupa, itu yang slogannya salam dari Binjai, sama-sama orang Sumatera Utara sepertinya ya. Para korban merasa kesal pada waktu itu karena merasa orang ini yang slogannya bilang salam dari Binjai kalau saya tidak salah, merasa dirinya itu di-shoot untuk dijadikan konten gitu, padahal kan mereka korban gitu. Hampir terjadi keributan. Oke. Nah, kemarin dijadwalkan sidang pembacaan vonis Indra Kents. Menurut berita, beberapa korban itu sudah dari hari kemarin menginap di sekitar Pengadilan Negeri Tangerang waktu itu, ya. Karena ada yang dari luar kota, daripada mereka harus bolak-balik, ya mereka nginap aja di sekitar situ, gitu ya. Nah, kemudian kemarin berlangsunglah sidang pembacaan vonis itu, dan di situ juga dijaga ketat oleh sejumlah aparat kepolisian, ya. Wah iya ini dijaga ketat ya. Nah, awalnya sidang pembacaan vonis ini kan terbuka untuk umum. Tapi menjelang sidang itu mau dilangsungkan, dirubah menjadi terbatas. Artinya, hanya dibatasi 10 perwakilan korban, tidak boleh semuanya masuk. Dan 10 perwakilan dari wartawan. Jadi terbatas gitu. Alasannya karena ruang sidangnya nggak cukup ya. Sedangkan korban-korban yang lain selain yang 10 yang diizinkan masuk ke dalam ruangan sidang, dipersilakan nonton di luar melalui televisi lah gitu ya. Ini katanya sudah dievaluasi gitu ya. Jika ya mungkin dibuka untuk umum, jika dibuka untuk umum, maka ditakutkan atau dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, kemarin juga itu dijaga oleh 216 personel Polri, ya, baik di dalam tempat persidangan, di halaman maupun di luar pengadilan. Waduh, serius ini. Ini semua katanya untuk menjaga, mengamankan pelaksanaan sidang, di mana kemarin itu sudah pada tahap pembacaan vonisnya. Demikian yang dijelaskan oleh Kapolres Metro Tangerang, Kombes Pol Zain Dwi Nugroho. Oke. Nah, seperti biasa, Indra Kents ketika pembacaan sidang putusan ini, dia tidak ada di tempat, dia dari lapas sepertinya mengikuti secara daring atau online gitu ya. Nah, di sini Indra Kents seperti kita tahu, yang seperti sudah saya bahas di konten saya sebelumnya, didakwa pasal berlapis. Wih, berlapis nih, kayak kue lapis ya. Pasalnya apa aja? Yaitu pasal 45 ayat 2 junto pasal 27 ayat 2. Dan atau pasal 45 ayat 1 junto pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, ITE. Oh, ini berat nih. Berat ini, ya. Kemudian apa lagi? Pasal 378 kalau di kalangan kepolisian kerennya disebut pasal sancipa, pasal penipuan. Pasal 378 KUHP dan atau pasal 3 dan atau pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Ini bisa dimiskinkan, iya kan? Semua aset harta aja dirampas, disita. Nah, kalau kita tahu, kalau Anda baca juga atau Anda simak video saya yang sebelumnya, jaksa sebelumnya menuntut tuntutan penjara 15 tahun. Nah, waktu itu kan korban waktu demo mintanya hakim memutuskan hal yang seberat-beratnya. Setidaknya sama dengan tuntutan jaksa, yaitu 15 tahun. Kalau boleh ya 20 tahun gitu ya. Tapi sebelumnya gurunya Indra Kents ini, Fakharij, ternyata sudah divonis terlebih dahulu. Vonisnya 10 tahun penjara. Nah, menariknya kemarin ketika vonis atas Indra Kents dibacakan, dia ternyata juga dikenakan 10 tahun saja. Dengan kata lain, lebih ringan dari tuntutan jaksa yang 15 tahun. Oke? Oleh karena itu, di situ ada kesempatan baik buat jaksa untuk mengajukan banding, karena dia menuntut 15 tapi hakim cuma memutuskan 10, jaksa boleh banding. Atau pihak Indra Kents boleh banding. Ya namanya usaha, siapa tahu dia banding minta 5 tahun dikabulkan. Cuman dari kemarin saya lihat baik dari sisi jaksa maupun Indra Kents belum mengutarakan mau banding. Mungkin baru besok lah kita lihat apakah dari pihak jaksa ataukah pihak Indra Kents akan mengajukan banding. Kalau salah satu pihak mengajukan banding, maka kasus ini akan naik lagi ke pengadilan tinggi. Ini kan pengadilan negeri, PN Tangerang. Kalau salah satu mengajukan banding, kalau jaksa biasanya bandingnya merasa, loh saya tuntut 15 kok cuman 10 gitu. Nah pihak Indra Kents mungkin merasa, ya tentu melalui pengacaranya ya, loh kok tinggi amat 10 begini gitu ya. Boleh saja dia banding, dia nggak terima banding nih, kelamaan ini 10 tahun misalnya. Nah, hasil nanti dari pengadilan tinggi kemungkinannya biasanya cuma 2. Menerima permohonan banding, misalnya permohonan banding jaksa diterima. Oke, maka pengadilan tinggi menetapkan bukan 10 misalnya, 15 sesuai dengan tuntutan jaksa. Itu kalau jaksa mengajukan banding. Tapi kalau jaksa tidak mengajukan banding, jaksa merasa cukup puas di 10 dan pihak Indra Kents mengajukan banding, maka pengadilan tinggi bisa mengabulkan permohonan banding Indra Kents. Misalnya Indra Kents pengacaranya minta 5 tahun aja deh. Atau kalau boleh bebas, ya kan namanya banding, apa juga boleh diminta gitu ya. Nah, nanti pengadilan tinggi bisa menerima atau menolak. Atau bahkan meskipun jaksa tidak mengajukan banding, kalau pihak Indra Kents mengajukan banding, yang biasanya minta untuk keringanan hukuman, bisa saja justru pengadilan tinggi memutuskan menambah hukuman yang sudah diputuskan oleh hakim atau majelis hakim Pengadilan Negeri Tangerang. Jadi, konsekuensi pengajuan banding ada. Ya. Jadi kalau salah satu pihak merasa ya sudahlah cukup 10 atau dua-duanya tidak mengajukan banding, ya sudah selesai di Pengadilan Negeri dan dieksekusi di penjara 10 tahun. Dan ada juga yang dia didenda berapa, nanti kita lihat ya. Kalau itu denda itu tidak dibayar, maka
diganti dengan tahanan berapa bulan. Coba sebentar nih saya lihat nih keputusannya. Ya, di sini ya, nah ada denda 5 miliar. Selain hukuman penjara 10 tahun, Anda denda 5 miliar. Denda 5 miliar ini pun kalau pihak Indra Kents merasa kenapa harus didenda, misalnya dimasukkan juga ke dalam bandingnya, bisa juga diminta untuk tidak bayar denda 5 miliar. Ya kan? Karena di sini kalau denda 5 miliar itu tidak dibayar, ya, jadi selain 10 tahun ada denda 5 miliar. Nah kalau denda 5 miliar ini nggak dibayar, hukumannya ditambah lagi 10 bulan. Jadi total 10 tahun 10 bulan. Ya. Jadi yang denda 5 miliar itu kalau tidak dibayar, subsidiarnya adalah hukuman penjara 10 bulan. Oke. Saya punya feeling sepertinya pengacara Indra Kents, walaupun di berita-berita yang ada tidak terlihat, kemungkinan besar dia akan mengajukan banding. Ini feeling saya ya, feeling saya. Nah, yang menariknya di sini, saya tidak melihat, atau mungkin wartawan yang memberitakan ini nggak komplit, jadi saya nggak tahu ya. Tapi yang saya tidak lihat di sini adalah hakim mengabulkan tuntutan jaksa yang minta bahwa harta atau aset Indra Kents yang sudah disita itu dikembalikan ke korban melalui paguyuban. Di situ saya tidak melihat. Artinya, kalau jaksa tidak banding, pengacaranya Indra Kents nggak banding. Nah, saya nggak tahu nih pengacara korban kan sudah diwakili oleh jaksa ya. Dan kalau diterima begitu saja, aset tidak dikembalikan, nah ini yang menjadi masalah. Makanya saya ini karena nggak melihat yang aslinya keputusannya, saya tidak tahu apakah aset yang sudah disita itu dikembalikan atau tidak kepada para korban. Ya, karena yang penting dari sini, menurut hemat saya, sebagian besar korban itu mengharapkan selain Indra Kents itu dihukum, mereka lebih cenderung menerima ganti rugi atau dari yang disita itu dikembalikan kerugiannya. Oke? Nah, kalau bisa dikembalikan kerugiannya dan juga Indra Kents dihukum. Nah, dua-duanya itu tergantung dari keputusan hakim. Tapi yang saya tidak lihat dari keputusan hakim, keputusan tentang pengembalian pendistribusian lah ya dari harta atau aset Indra Kents yang disita seperti rumah, mobil dan lain-lain kepada para korban melalui paguyubannya. Di situ saya tidak lihat. Yang menarik di sini menurut hakim katanya ya, kenapa mereka memutuskan vonis 10 tahun penjara buat Indra Kents? Karena dianggap di sini Indra Kents ini malas kerja katanya. Dan suka foya-foya. Iya, dan suka bikin konten flexing, ya kan? Nah, jadi uang hasil kejahatan, kata hakim ini yang memberatkan, dipakai untuk foya-foya dan hidup mewah-mewah gitu ya. Murah banget gitu. Nah, kalau saya dengar murah banget, mau batuk saya. Nah, mungkin sekarang penjara 10 tahun murah banget atau enteng banget, cuman 10 tahun kan bisa gitu ya. Nah, oke lah, itu joke ya. Nah, itulah hal yang memberatkan bahwa Indra Kents menikmati uang hasil para trader dan berfoya-foya, gaya hidup mewah dan seterusnya. Dia malas bekerja untuk mendapatkan uang, tapi lebih banyak membohongi orang lah gitu ya, menyebabkan kerugian ya, sehingga mengakibatkan kerugian besar bagi banyak trader di Indonesia. Nah, tetapi ada yang meringankan katanya, sehingga mungkin itulah yang tidak membuat tuntutan jaksa semuanya dipenuhi. Dari 15 cuma dipenuhi 10 katanya. Di sini katanya ini biasalah, normatif. Yang meringankan katanya Indra Kents menyesali perbuatannya ya. Dan Indra Kents sudah menyampaikan permohonan maaf kepada korban. Dan Indra Kents belum pernah dihukum.
Nah, ini menarik ya. Kalau Indra Kents sudah pernah dihukum seperti sekarang, di kemudian hari dia melakukan hal yang sama, maka itu bisa menjadi hal yang memberatkan, ya. Oleh karena itu, ya, majelis hakim menyatakan terbukti secara sah Indra Kents ini melakukan tindak pidana menyebarkan berita bohong, melanggar undang-undang ITE, menyesatkan orang, mengakibat kerugian konsumen, ya. Ya, melanggar tadi undang-undang transaksi elektronik sekaligus melanggar undang-undang pencucian uang, ya. Nah, di situ dikatakan ya udah, cuman itu saja. Yang saya tidak melihat di sini tuntutan jaksa atas nama para korban untuk mengembalikan aset sitaan kepada para korban, saya tidak lihat. Entah disebutkan atau lupa atau disebutkan tapi nggak diberitakan, saya nggak tahu. Oke, bagi Anda yang tahu lebih detail mengenai pengembalian uang, kalau ada, silakan komen di kolom komentar saya. Jadi demikian saja bahasan saya mengenai sidang pembacaan vonis Indra Kents kemarin, yang mana dia dikenakan hukuman penjara 10 tahun plus denda 5 miliar. Kalau 5 miliarnya tidak dibayar, maka diganti dengan 10 bulan penjara, sehingga total menjadi 10 tahun 10 bulan. Oke? Demikian saja, semoga ini mencerahkan dan mencerdaskan. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.